Semoga cerita Sidik ini mendokumentasikan tentang Pangrukti Loyo. Ya. Oke. Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Englebertus Kuku Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Kehidupan terus berjalan, ada saatnya lihat spion. Mari berbagi pengalaman bersama Dosen Blangkon. Saat ini Dosen Blangkon kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa. Mengapa istimewa? Karena narasumber ini mengurusi hal-hal yang amat sangat vital dalam kehidupan kita, yaitu tentang kematian. Saya menyapanya Pak Slamet. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Sobat Blangkoners, beliau ini luar biasa. Kita akan mengulik sejarah perjalanan. Saya biasanya menyebut PL. Kalau ngomong kematian, siapa yang ngurus? PL. Kematian, ada yang ngurus PL. Pak Mat, PL itu apa tuh Pak Mat? Monggo diceritakan sedikit ke Sobat Blangkoners. Oke. PL itu sebenarnya sudah sangat kita kenal, namun memang sering dilupakan, yaitu Pangrukti Loyo. Pangrukti Loyo. Pangrukti itu merawat, Nah, Loyo itu orang mati. Kita tahu bahwa kita semua ini akan mati dan tidak bisa merawat diri sendiri. Oleh karena itu perlu ada yang merawat. Siapa itu? Pangrukti Loyo. nah, ya jadi PL itu singkatan dari Pangrukti Loyo. merawat orang yang sudah meninggal. Nah, jadi ada bagian dalam hidup itu seperti itu. Nah, lalu lahirnya seperti apa, kapan, bagaimana Pak Mat? Monggo. Pangrukti Loyo itu sebenarnya lahirnya demikian. Berawal dari percakapan beberapa bapak-bapak umat, Yes. pada suatu kesempatan melayat. Di situ mereka bercakap-cakap khusus mengenai yang meninggal ini. Oke. Kebetulan waktu itu yang meninggal itu orangnya janda, sudah tua, tidak punya saudara, sakit-sakitan. Dan pada waktu dia sakit, seorang ibu ini, dia berpesan begini dengan tetangga-tetangganya itu. Tolong saudara-saudariku, nanti kalau saya dipanggil oleh Tuhan, saya ingin dikubur di kuburan Nasrani Sukun. Berpesan begitu. Secara kebetulan ibu ini tidak menjadi anggota PL, juga tidak menjadi anggota Teresa, apalagi gotong royong, apalagi pancabudi. Lalu disitulah percakapan bapak-bapak yang melayat itulah muncul gagasan untuk membantu meringankan beban si ibu ini sesuai dengan pesannya, supaya dia itu bisa dikuburkan di kuburan Nasrani Sukun. Pada waktu itu, apabila seseorang itu ingin
dikubur atau dimakamkan di kuburan Nasrani Sukun itu biayanya sungguh sangat besar. Nah, dari gagasan itulah kemudian bapak-bapak yang tadinya berkumpul itu kemudian berjanji mereka itu untuk pada suatu saat nanti akan bertemu untuk membicarakan secara khusus untuk mendirikan perkumpulan Pangruktiloyo itu. Lalu pada suatu hari yang sudah ditentukan, bapak-bapak yang sudah menerima undangan untuk berkumpul di suatu tempat, waktu itu yang hadir 12 orang. Setelah mereka itu masih ingat siapa saja, Pak? Bisa disebutkan? Yang ingat Pak Sudebyo, Pak Puspo, kemudian Pak Sumpangat, kemudian Pak Sudarso, dan masih banyak yang lain-lain tokoh-tokoh umat pada waktu itu. Kumpul di rumahnya? Di rumahnya Pak Puspo. Di daerah Jalan Bromo. Tahun 1946. Bulan Januari. Tanggalnya 30. Wah, berarti kelahiran pembicaraan pertama tentang Pangruktiloyo ya tanggal 30 Januari 1946. Harinya hari Selasa Legi. Oh iya, Legi cocok. Ya. Jadi setelah mendengarkan saran-saran, mendengarkan usul-usul dari yang hadir, kemudian dipertimbangkan secara mantap dan mendalam, kemudian dicetuskan mendirikan yang namanya Perhimpunan Kematian Pangruktiloyo Malang. Itu umum atau khusus untuk menangani jenazah? Hanya khusus Katolik, Nasrani, atau umum? Ya, nanti itu masih ada amanat para pendiri. Itu akan disebutkan di situ. Pada waktu itu memang hanya Perhimpunan Kematian Pangruktiloyo Malang. Sedangkan amanah para pendiri itu yang menjadi anggota perhimpunan ini pertama-tama adalah orang Katolik. Seiman. Yang kedua, usianya sudah 17 ke atas. Yang ketiga, kalau anggota itu sudah menikah, pernikahannya harus sudah diberkati oleh gereja. Kemudian untuk berikutnya disusunlah peraturan-peraturan supaya perhimpunan yang dibentuk ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang kita sudah sepakati bersama. Oke, siap. Sobat Pelangkoners, sejarah ini penting. Lahirnya, latar belakangnya, peristiwa yang menghantar gagasan ini penting. Semoga cerita sedikit ini mendokumentasikan tentang Pangruktiloyo. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Berkah dalam.